Saudara, lu teriaknya Aceh Merdeka lu. Kalau saya di atas teriak Aceh Merdeka, pulang langsung ditangkap. Habib Rizik provokator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai ceramah dari Bapak Rizik Syihab yang berada di Aceh. Jadi masalah nasab ini belum selesai. Nah ini Bapak Rizik Syihab malah memprovokasi umat kembali, terutama adalah yang lagi viral. Dan Bapak Rizik Syihab ini mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal nasabnya ini tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya teman-teman, ini adalah senjata bagi Bapak Rizik Syihab untuk menarik warga Aceh. Untuk apa? Untuk mendukung Bapak Rizik Syihab. Namun ya teman-teman ya, yang ingin saya tampilkan adalah Bapak Rizik Syihab ini masih saja ngurusi hal-hal demikian. Tujuannya apa teman-teman? Kalau bukan tujuannya untuk mencari dukungan. Nah seperti itu ya teman-teman. Mungkin di Pulau Jawa ini banyak kaum muslim ini sudah mulai sadar dengan adanya tesisnya Kiai Imaaduddin Al-Bantani. Nah sekarang Bapak Rizik Syihab ini beralih ke Aceh, karena warga Aceh ini akan dijadikan mukibin oleh Habib-Habib Ba'alawi. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Saudara, lu teriaknya Aceh Merdeka lu. Kalau saya di atas teriak Aceh Merdeka, pulang langsung ditangkap. Habib Rizik provokator. Tenang. Enggak apa-apa, dia orang Aceh, teriak Aceh Merdeka. Enggak apa-apa, orang Aceh. Kalau saya, saudara, tentu enggak boleh berpikir hanya Aceh saja. Saya mengajak seluruh rakyat Aceh, saudara. Rakyat Aceh ini, saudara, Aceh adalah gerbang pintu masuknya Islam ke Nusantara. Betul? Yang pertama kali masuk Islam di Indonesia ini adalah bangsa Aceh. Betul? Jasa Aceh ke Republik Indonesia begitu besar. Betul? Betul? Kami menganggap bangsa Aceh sebagai kakak kandung kami. Bahkan saya berharap Aceh itu menjadi lokomotif perjuangan, menjadi panglima perjuangan untuk menerapkan Islam, bukan hanya di Aceh, tapi syariat Islam harus diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Setuju tidak? Takbir! Takbir! Kalau barusan kita dengar ada suara teriakan Aceh Merdeka, justru saya ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia meneriakkan Indonesia Merdeka. Siapa bilang Indonesia saat ini sudah merdeka, saudara? Kita dijajah. 9 naga dengan semua kekayaannya sudah menguasai 80% tanah bumi Indonesia, saudara. Tambang mereka ambil, emas mereka ambil, kita semua dijajah, saudara. Kemaksiatan merajalela di mana-mana, ulama dikriminalisasi, saudara. Maka itu saya mengajak, kita merdekakan Indonesia dari oligarki busuk. Kita bebaskan Indonesia, merdekakan Indonesia dari segala kemunkaran, dari segala kemaksiatan, dan kita merdekakan Indonesia dari semua pejabat jahat dan bejat. Setuju tidak? Setuju tidak? Saya mengajak semua, kita merdekakan Indonesia dari pejabat bejat. Setuju tidak? Takbir! Takbir! Jadi saya nggak ngajak cuman Aceh merdeka, enggak saudara. Saya ngajak Indonesia harus merdeka. Sekarang ada 9 naga yang menguasai. Saya pengen besok 9 naga jadi 9 cacing. Amin. 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 Wah sekarang udah mulai muncul ada 9 haji. Alhamdulillah. Cuman hajinya jangan beler nanti. Nah kalau hajinya nanti nggak jujur, repot, malu kita. Betul? Betul? Nah maka itu saudara, nggak main-main. Saya terus berjuang, saudara. Bagaimana Indonesia ini merdeka dari kemaksiatan, merdeka dari judi, merdeka dari korupsi, merdeka dari narkoba, merdeka dari LGBT. Harus Indonesia merdeka dari hukum jahiliyah, merdeka dari kekuatan asing dan asing, saudara. Makanya saya mau ajak orang Aceh, tolong
Jangan hanya kita berpikir tentang Aceh, tapi berpikirlah tentang negara Indonesia secara keseluruhan. Kenapa? Karena negara ini merdeka, Indonesia, saudara, terlalu banyak jasa bangsa Aceh. Aceh jangan mau ngalah, jangan mau lepas Indonesia dikasih ke asing. Enggak, saudara, tanpa bangsa Aceh, Indonesia enggak merdeka, saudara. Tolong diingat sejarah tahun 1946, ketika Belanda melakukan agresi, saudara, dia rebut Jakarta, pindah ibu kota ke Yogyakarta, direbut lagi Yogyakarta oleh Belanda, saudara. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya Bung Karno diasingkan di Kota Biren, Aceh Timur, saudara. Nggak sampai di situ, Kota Biren selama 1 minggu menjadi ibu kota Indonesia. Masya Allah. Jadi ibu kota pertama Jakarta, ibu kota kedua Yogyakarta, ibu kota ketiga adalah Biren yang ada di Aceh ini, saudara. Nggak sampai situ, begitu Indonesia merdeka, Aceh yang nyumbang pesawat terbang pertama, Dakota RI-001, saudara. Nggak sampai di situ, orang Aceh kirim 1,5 kilogram emas untuk membangun Masjid Istiqlal, saudara. Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan, saudara. Nggak sampai di situ, 28 kilogram emas dari Aceh dikirim untuk ditaruh di atas Monumen Nasional. Monumen Nasional sebagai ikon, saudara, yaitu bangkitnya negara Indonesia dari penjajahan. Semuanya ada jasa bangsa Aceh, betul? Takbir. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya ceramah Bapak Rizik Syihab yang berada di Aceh. Jadi warga Aceh ini jangan mudah ya tertipu dengan omongan Bapak Rizik Syihab ini. Ya memang warga Aceh ini ya banyak berjasa bagi Indonesia, tapi bukan orang Yaman ya, yang dimana mereka ini yang datang ke Indonesia dari Hadramaut sana, Yaman, mereka mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi menggerogoti orang-orang pribumi Nusantara ini dengan mengatasnamakan untuk cucu Nabi, untuk Rasulullah. Nah, seperti itu teman-teman. Bukan itu saja mereka ya teman-teman. Mereka juga mengklaim secara membabi buta bahwasanya mereka ini banyak berjasa untuk Indonesia. Padahal nggak ada satupun ya teman-teman. Dan itu juga sudah dibantah oleh Profesor Anhar Gonggong. Jadi kalau ada berita-berita yang viral, pasti di situ ada Bapak Rizik Syihab yang ikut nimbrung. Jadi tujuannya ya seperti itu. Seperti itulah ya teman-teman ya, politiknya Bapak Rizik Syihab. Kalau ada yang viral, kalau ada yang bersangkutan dengan pemerintahan, langsung terjun memprovokasi umat. Jadi saya nggak heran ya teman-teman, apa yang mereka itu sampaikan seperti Bapak Rizik Syihab ini ketika menyampaikan di tengah-tengah muslimin, isinya hanya provokasi. Sejak dari dulu seperti itu. Jadi nggak ada bedanya ceramah-ceramahnya itu sejak dari dulu hingga saat ini. Nah teman-teman, jadi masalah nasab ini masih berkelanjutan. Jadi nasabnya itu telah rungkat, bahkan ya bisnis-bisnis yang lain seperti bisnis kuburan rungkat, bisnis dawir rungkat, bisnis air barokah rungkat, dan banyak lagi. Nah maka dari itu, sekarang ini Bapak Rizik Syihab ingin mencari simpati dari kaum muslimin, terutama adalah warga Aceh, untuk dijadikan budak-budaknya kembali. Ya seperti yang ada di Pulau Jawa ini. Kan banyak sekali ya teman-teman ya, mereka itu mengatasnamakan sebagai zuriat Nabi, lalu kemudian mereka itu meminta secara paksa kepada jamaahnya ini dan itu untuk cucu Nabi, untuk Rasul, dan lain-lain. Nah maka dari itu kita sebagai kaum muslimin jangan mudah dibodoh-bodohi oleh mereka, yang dimana mereka ini bukan cucu Rasulullah, melainkan adalah cucu Ubaid. Dan mereka ini ketika dimintai untuk tes DNA, mereka ini kelabakan, mereka ini marah-marah dan mengatakan bahwasanya tes DNA ini haram. Nah teman-teman, jadi saya akan terus suarakan kebenaran bahwasanya mereka ini hanya nebeng, yaitu nama Rasulullah SAW. Padahal mereka itu tidak ada ya yang keturunan Arab. Keturunan Arab bukan, apalagi keturunan Rasulullah SAW. Maka dari itu saya akan terus suarakan agar kaum muslimin ini sadar bahwasanya yang mereka ikuti adalah bukan cucu Nabi, melainkan adalah seorang provokator. Jadi semestinya Indonesia ini tidak butuh Habib-Habib teman-teman. Yang kita butuhkan adalah para kiai, para ulama, ustadz yang lurus, yang tidak memprovokasi umat ataupun mengadu domba umat. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.